Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafaladi dengan NIM 240260056, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas film dengan judul Guru Bangsa Cokroaminoto untuk memenuhi tugas PPKN. Pasti bukan dengan ulasan cerita film kali ini. Mari simak video ini dari awal sampai akhir. Jadi film dengan judul Guru Bangsa Cokroaminoto ini menceritakan kisah inspiratif pahlawan nasional bernama Haji Umar Said Cokroaminoto yang menjadi tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Cokroaminoto ini memperjuangkan hak rakyat Indonesia, dan Cokroaminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Madiun, Jawa Timur, dari kaum bangsawan Jawa. Film ini mengisahkan Cokroaminoto yang melihat kondisi kemiskinan rakyat dan kesenjangan sosial dan melawan penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jadi sejak masa kecil Cokroaminoto ini melihat seorang pekerja Indonesia yang disiksa oleh orang Belanda karena melakukan kesalahan dalam bekerja. Darah yang menetes dan menempel pada kabuk menjadi ingatan yang terekam dalam pikiran Cokroaminoto dan membekas di dalam hati, sehingga Cokroaminoto mempunyai keinginan untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Sikap idealisme yang ada pada diri Cokroaminoto itu didapatkan dari ayah dan kakaknya yang memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Setelah beranjak menjadi dewasa tahun 1904, lalu Cokroaminoto menikah dengan Suharsikin, seorang putri anak bupati di Ponorogo, dan bekerja di pemerintahan Belanda sebagai juru tulis. Namun ketika Cokroaminoto ini bekerja pada tahun 1905, Cokroaminoto melihat Belanda memperlakukan pekerja dengan seenaknya. Cokroaminoto merasa tidak tega dan Cokroaminoto tersentuh hatinya untuk membela hak-hak pribumi. Setelah melihat itu, Cokroaminoto memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan akhirnya menimbulkan perdebatan antara Cokroaminoto dan ayah mertuanya karena ayah mertuanya tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan Cokroaminoto. Setelah pengunduran diri Cokroaminoto dari pekerjaannya, Cokroaminoto bertekad untuk berhijrah seperti yang dikatakan oleh seorang kakek bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Setelah berpindah dari Ponorogo ke Semarang tahun 1905, lalu kembali lagi ke Ponorogo dan selanjutnya pergi ke Surabaya pada tahun 1906 untuk bertemu dan membicarakan pergerakan kepada para priayi dan para tokoh-tokoh yang pada saat itu berpengaruh. Setelah kedatangannya di Surabaya, Cokroaminoto mampu menghentikan kerusuhan yang terjadi antara warga Tionghoa dan warga pribumi, yang merupakan konflik itu muncul karena hasutan Belanda yang menginginkan agar pribumi dan Tionghoa tidak bersatu. Lalu di dalam kepemimpinannya ketika berpolitik, Cokroaminoto membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang juga salah satunya dengan Belanda. Perjuangan Cokroaminoto dilakukan melalui Sarekat Islam, dan tekad perjuangan Cokroaminoto tidak hanya sampai di sini saja, tapi Cokroaminoto mempunyai keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri untuk menghapus penindasan oleh Belanda pada rakyat pribumi dan mengedepankan yang menjadi hak-hak pokok rakyat pribumi. Lalu ketika dalam konferensi para pribumi yang berpendidikan terjadi perdebatan antar pemilihan salah satu hal mana sih yang paling penting antara pendidikan dan agraria. Lalu hasil akhir dari konferensi tersebut diputuskan, yaitu pendidikan adalah hal yang paling penting. Selama berjalannya waktu, Sarekat Islam memiliki anggota yang 2 juta orang yang pada saat itu dipimpin oleh Cokroaminoto. Ketika Cokroaminoto berpidato di halaman rumahnya Peneleh, Surabaya, sebelum berhijrah dengan membersamai sang istri. Pada saat itu sang istri sedang sakit, lalu sang istri
Aminoto dan Haji Agus Salim yang mampu memerdekakan komunis. Lalu para tokoh utama merubahnya menjadi merah, yaitu Partai Komunis Indonesia. Ketika aksi syarikat Islam di daerah senantiasa membela kepentingan rakyat sampai mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Peristiwa di Cimareme, Garut menyebabkan Cokro Aminoto ditangkap dan ditahan di penjara. Sampai makna hijrah itu membuat bingung Cokro Aminoto dan menganggapnya hijrah merupakan berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Setelah 6 bulan di penjara, akhirnya Cokro Aminoto ini dibebaskan dari penjara dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Cokro Aminoto mampu menjadi seorang pemimpin yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak rakyat yang semestinya dimiliki dengan merebut tanpa adanya kekerasan, meskipun sebenarnya memiliki kekuatan untuk merebut dengan melakukan kekerasan. Dengan hal itu, tapi Cokro Aminoto tidak ingin lagi melihat kesal darah terjadi lagi. Kepribadiannya membuat semua orang kagum serta sikapnya yang inklusif. Dan dalam film ini menggambarkan bahwa Cokro Aminoto sebagai guru bangsa yang mencetak pemimpin-pemimpin yang hebat seperti Soekarno yang mengajarkan sikap nasionalisme serta cinta kepada tanah air yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.